Karena solat itu waktunya mesti dihargai. Maka solat kita yang tak bisa solat dengan sah, maka tetap dilaksanakan jika waktunya sudah masuk, tapi dia mesti diulang. Maka ulama tak sepakat mengatakan solat dalam pesawat itu sah. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan solat dalam pesawat tidak sah karena berada di atas ketinggian. Namun kita dalam pesawat subuh kita harus sholat. Kenapa? Karena kita kalau kita menunggu landing itu biasanya terlambat. Maka kita sholat dengan seadanya. Tak bisa berwudu, tak bisa bertayamum, tak bisa berdiri, tak bisa sholat menghadap kiblat, semuanya tak bisa. Maka dalam mazhab Syafi'i, sholat dalam pesawat itu hanyalah menghormati waktu, begitu landing itu mesti diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita membaca kitab fatwa. Dan kitab fatwa yang kita baca adalah kitab fatwanya Imam An-Nawawi. Kitab fatwa yang akan kita baca dari Imam Nawawi pada pertemuan kali ini temanya adalah Faqidut Tahuraini. Orang yang tidak mampu bersuci baik berwudu maupun bertayamum. Dia tidak mampu berwudu, tapi itu juga tidak mampu untuk bertayamum. Maka bagaimana dengan salatnya? Namanya faqidut tahuraini. Masalah seperti ini bisa banyak keadaan. Seperti orang sakit yang tergeletak di rumah sakit. Mungkin dia tidak boleh berwudu kena air. Dan dia juga karena stroke tidak bisa tangannya bertayamum. Maka bagaimana dia? Apakah dia tetap salat? Sedangkan sholat itu syarat wajibnya adalah Islam, baligh, berakal, dan sampai ajaran agama padanya. Artinya kalau 4 itu masih ada pada orang, maka selagi itu dia wajib sholat. Yaitu dia Islam, selagi dia Islam wajib sholat. Yang kedua, baligh, dia sudah baligh, maka wajib sholat. Selagi dia bernyawa ya. Yang ketiga, akil. Akalnya ada, dia tidak gila, dia tidak pikun, dia tidak pingsan, dia tidak tertidur. Selagi dia terjaga, ada akalnya, maka dia wajib sholat. Nah, yang keempat, sebagian ulama menambahkan ajaran Islam itu sudah sampai pada dia. Nah, karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tak akan mengazab kecuali ajaran itu sudah sampai pada seseorang. Artinya jika 4 ini ada pada kita, kita wajib sholat. Maka orang yang sakit tidak mampu bersuci, tidak mampu berwudu, suci dan berwudu bukan syarat wajib, itu namanya syarat sah sholat. Artinya sahnya sholat dia harus bersuci. Tetapi Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beban yang Allah berikan kepada manusia itu berdasarkan kemampuan untuk menjalankannya. Jika tidak mampu menjalankannya, maka ada keringanan. Yang tidak mampu berdiri, maka duduk, tidak mampu duduk, miring kanan, tidak mampu miring, melentang, tak mampu melentang, dia bisyarat pakai mata. Namun dia tetap melakukan berdasarkan keringanan-keringanan itu, berdasarkan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, maka orang sakit juga akan terbatas. Bisa jadi dia dalam sakitnya itu dokter mengatakan kamu tidak boleh kena air, maka dia tak bisa kena air. Ataupun dia tidak bisa ke kamar mandi karena tidak setiap orang sakit itu ada pendampingnya. Nah, atau di sisi lain karena dia sudah tidak bisa berwudu karena penyakitnya itu stroke misalkan, tangannya tidak bisa memegang sesuatu yang kuat, maka dia tayamum juga tidak bisa. Nah, maka bagaimana? Nah, maka di sini Imam Nawawi mengatakan orang seperti ini dia tetap wajib untuknya salat. As-sahihu annahu talzimuhu salat ala hasbi halihi. Orang seperti ini tetap wajib salat. Namun kata Imam Nawawi,
wa tajibu i'adataha. Orang seperti ini tetap harus mengiadah solatnya. Nah, dia wajib solat, tapi dia tetap harus mengiadah. Apa itu iadah? Ini perlu kita kuasai. Solat kita ini ada dalam dari segi waktu, ada adaan, ada i'adatan, ada qadaan. Apa itu adaan? Solat yang dilakukan pada waktunya. Seperti Bapak zuhur tadi. Solat zuhur di waktu zuhur. Itu namanya adaan solatnya. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Adaan di situ artinya mengerjakannya pada waktunya. Ada orang sholatnya qadaan. Qadaan itu apa? Dia tidak sholat pada waktunya. Sholat subuh jam 8 pagi. Dan nggak ada pak subuh lagi. Itu subuh udah habis. Tapi dia tetap sholat. Karena tadi dia belum sholat. Bisa jadi ketiduran, kelupaan. Atau tadi dia kena kesibuk sehingga dia banyak kelupaan gitu ya. Dikerjakannya. Tapi di luar waktunya. Itu namanya qadaan. Usolli fardhu subuhi raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Qadaan itu artinya adalah saya mengganti karena waktunya sudah habis. Orang tak berdosa karena ketiduran, tapi langsung sholat, niatnya qadaan. Dia zuhur, kelupaan, saking sibuknya kerja, teringatnya di waktu asar. Maka di waktu asar nanti, dia sholat asar 4 rakaat, ditambah zuhur 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat itu namanya qadaan, karena dia belum mengerjakannya. Nah, ada namanya i'adah. I'adah ini ada i'adah yang sunnah. I'adah itu artinya mengulang sholat. Sholat sudah dikerjakan, tapi dikerjakan lagi. Ada yang i'adah sholat yang sunnah masih pada waktunya. Misalkan Bapak sholat sendiri di rumah. Keluar rumah ternyata ada orang sholat berjamaah di masjid. Bapak ikut berjamaah. Tadi udah sholat lagi. Sholat kedua ini namanya i'adah. Ngulang sholat. Karena untuk mendapatkan keutamaan lebih. Ada orang mengulang sholat dan itu wajib bagi dia karena sholatnya itu memang sebetulnya tidak sah. Maka sholat-sholat yang tidak sah dipaksakan untuk menghormati waktu. Contoh, Bapak nih pakai pakaian kerja. Tak ada bawa pakaian ganti misalkan. Bapak pipis tadi, rupanya bersepai kencing ke celana. Celana kena najis. Bolehkah dipakai sholat? Nggak bisa, karena celana kena najis. Cuman kalau bapak di kantor tidak ada celana ganti. Di mobil juga lupa mencadangkan baju ganti. Mau pulang ke rumah tak cukup waktu, misalkan waktunya mepet. Kecuali waktunya panjang pulang ke rumah sempat ya. Atau misalkan mau beli juga duit enggak ada, ya banyak alasan lah ya. Tak semua bapak mungkin sanggup, ini alasan bagi yang tak sanggup. Artinya ini cuma ini cadangan. Pulang ke rumah waktu enggak cukup ganti celana. Pergi ke pasar duit tidak ada ganti celana. Maka bagaimana sholat bapak? Bapak tetap sholat. Tapi kan sholatnya tidak sah. Iya, bapak tetap sholat untuk menghormati waktu. Pulang bapak nanti, dapat bapak celana yang bersih, bapak ulang sholat tadi. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan lillahi ta'ala. Mengulang sholat karena sholatnya tadi tidak sah. Kenapa tetap sholat? Atau mati bapak ketika zuhurnya sudah terhitunglah, utang sudah terjalankan. Karena sholat itu waktunya mesti dihargai. Maka sholat kita yang tak bisa sholat dengan sah, maka tetap dilaksanakan jika waktunya sudah masuk, tapi dia mesti diulang. Maka ulama tak sepakat mengatakan sholat dalam pesawat itu sah. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan sholat dalam pesawat tidak sah karena berada di atas ketinggian. Namun kita dalam pesawat subuh kita harus sholat. Kenapa? Karena kita kalau kita menunggu landing itu biasanya terlambat. Maka kita sholat dengan seadanya. Tak bisa berwudu, tak bisa bertayamum, tak bisa berdiri, tak bisa sholat menghadap kiblat, semuanya tak bisa. Maka dalam mazhab Syafi'i, sholat dalam pesawat itu hanyalah menghormati waktu, begitu landing itu mesti diulang sholatnya lagi. Nah, begitu dia. Nah, kembali kepada pertanyaan pertama tadi. Bagaimana dengan orang yang faqidut tahuraini? Dua-dua alat bersuci dia nggak bisa. Wudu dia nggak bisa, bertayamum tak bisa. Akhirnya mati su'ul khotimah. Kenapa? Karena tak sholat di akhir hayat. Abang kenapa tidak sholat?
Kemana mau sholat ini najis, wudhu tidak bisa, tayamum tidak bisa, akhirnya tidak sholat. Padahal agama memudahkan dia. Maka orang seperti ini kalau sakitnya cuma sebentar, maka nanti begitu sehat dia ulang sholatnya lagi. Dia tetap sholat meskipun bernajis, pempes, pispot, kateter, tak bisa berwudu, tak bisa bertayamum, tak bisa menghadap kiblat, maka dia tetap sholat. Nah, tapi sholat itu jika dia sehat dalam waktu kalau durasinya tidak begitu banyak, dia ulang semua sholat yang dia laksanakan tadi. Tapi kalau sudah bertahun-tahun dia tak perlu ulang lagi. Artinya sudah terlalu lama, terlalu banyak, dia tak perlu ulang. Tapi kalau cuma beberapa hari yang dia lewatkan dengan cara seperti itu, maka sholat yang dia lakukan dengan cara seperti tadi, semuanya dia ulang. Nah, ini penting ilmu ini karena kita kadang apa? Pergi mengunjungi orang sakit, kita tengok bapak itu biasa ke masjid, tapi tiba-tiba ketika sakit tidak sholat. Kita tanya, kenapa tidak sholat? Ya alasannya tadi, kotor, najis, segala macam. Dia merasa tak sah sehingga dia tak sholat. Sebenarnya dia harus sholat. Nah, makanya banyak orang mati su'ul khotimah gara-gara itu. Kenapa matinya su'ul khotimah? Tidak sembahyang di akhir hayatnya. Kenapa tak sembahyang? Karena dia merasa sembahyangnya tidak sah. Padahal dia tetap harus sembahyang dengan kemampuan dia, meskipun tidak berwudu, meskipun tidak dia bertayamum, namun nanti ya wudhunya ada. Wallahu a'lam bishawab. Ketika ada diskusi kita sudahi terakhir. Hmm. 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 Baik. Betul juga pertanyaannya. Mengapa selama hari ini anak-anak yang belum bersunat dikasih sholat berjamaah sesat? Karena orang yang tadi yang belum bersunat itu dianggap di ujung kolom kemaluannya itu masih menyimpan air. Menyimpan dia udah keluar dari kemaluannya tapi tergenang di tutup pistolnya itu belum dipotong sehingga dia menggenang air, dia nggak najis sehingga dia sholatnya sendiri dibuat sab sendiri belakang. Maka orang seperti ini jalan keluar bagi dia sholat sendiri atau bisa saja dia sholat di ujung sab agar dia tidak jangan pula jadi imam dia. Jadi tiba jadi imam pula dia itu tidak boleh. Maka suruh orang lain jadi imam. Ya. Wallahu a'lam. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.